Horrorism, channel gua karena ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang 6 kesurupan yang paling mengerikan sepanjang sejarah manusia. Mulai dari kesurupan yang gak dikenal banyak orang sampai kesurupan yang bahkan sampai diangkat ke film. Mau tahu apa? Saksikan video berikut ini. Udah ngumpulin beberapa kasus yang menurut gue ngeri ya, tapi 6 yang gue kumpulin ini paling ngeri sendiri. Yang pertama ini namanya agak susah, namanya Arne Cheyenne Jones. Dia dikenal sebagai Iblis Model Trial. Kasus Arne ini bahkan sampai ditangani oleh Ed dan Lauren Warren. Kalau kalian tahu film Conjuring ya, dia yang ada di situ yang di pengusir setannya. Kasus ini dia sampai membunuh tuan tanahnya sendiri. Yang kedua ada Michelle Tyler. Michelle atau Michael Tyler dan istrinya ini adalah seorang pasangan yang sangat religius dalam agamanya. Namun suatu hari si istrinya ini menuduh si Tylernya ini sedang berselingkuh dengan seorang wanita lain. Dan mulai dari sinilah si Tyler ini agak berubah sikapnya dengan istrinya. Dia mulai menampakkan gejala-gejala seperti dia mengumpat-ngumpat sendiri, dia berbicara kasar dengan istrinya, padahal sebelumnya dia nggak pernah seperti itu. Alhasil mereka pun melakukan pengusiran setan selama 24 jam. Bayangin 24 jam lo melakukan pengusiran setan. Di Indonesia aja paling 2 jam itu udah selesai, setan udah pergi. Namun setelah itu kabar buruk terjadi. Taylor membunuh istrinya dan anjingnya di rumahnya sendiri. Namun setelah itu dia berkeliaran di luar sana dengan keadaan berlumuran darah di pakaiannya. Tapi dia nggak dipenjara. Sekali lagi dia nggak dipenjara karena sesuai hukum sana dia dianggap punya kelainan jiwa atau kerasukan sesuatu. Ya, ada Anna Eklund atau bahasanya Anna Eklund. Saat berusia 14 tahun, Anna Eklund hanya seorang gadis biasa yang taat dalam beragama. Namun ayah dan bibinya adalah seorang atau keluarga yang terjerat dalam sebuah ilmu sihir yang sangat dipercaya di daerah negara bagian Eropa. Dan diduga ayah dan bibinya telah mengutuk Anna dengan cara meracuni makanannya dengan obat-obatan herbal agar si Anna dapat terpengaruh oleh jin atau iblis di sekitar mereka. Dan ternyata itu benar, Anna terpengaruh oleh jin. Dia dirasukin selama beberapa hari atau selama beberapa bulan, gue juga gak tahu, gak ada keterangan jelas di sini. Namun beruntung saat pengusiran setan, roh yang berada di tubuh Anna, roh jahat yang berada di tubuh Anna itu, dia berhasil keluar atau berhasil dikeluarkan oleh para biarawati dan pendeta. Dan akhirnya tubuh Anna bersih dari roh-roh jahat ataupun iblis dan sebagainya. Itu sudah dipastikan oleh para biarawati dan pendetanya bahwa nggak ada tercium bau busuk atau apapun dalam tubuh Anna. Padahal bau busuk atau sebagainya adalah tanda-tanda dari kemasukan makhluk halus. Yang keempat ada Julia, bukan Julia Perez, Julia Biar. Pada tahun 2008, Dr. Richard, seorang psikiater bersertifikat dan seorang profesor dalam hal psikiater di New York Medical College, mendokumentasikan seorang pasiennya bernama Julia yang dianggap punya kelainan jiwa. Dan ternyata setelah diteliti dan mengundang seorang pengusir roh, ternyata dia dirasuki roh, dan roh itu bersemayam dalam dia selama beberapa bulan terakhir. Bahkan dikabarkan juga oleh Profesor Richard ini, Julia pernah terbang melayang. Lu tahu melayang? Jadi posisi dia tidur di kasur, dia melayang ke atas lalu terjun ke bawah lagi. Dan itu menurut para dokter itu nggak mungkin dilakukan oleh seseorang yang punya penyakit gila. Julia juga sering mengumpat atau mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada sekitarnya seperti suster atau yang lainnya. Memang sih itu memang sering terjadi, apalagi orang kalau itu punya penyakit mental. Tapi juga nggak gitu juga, dia bahkan berani menampar seorang susternya, menampar di bagian pipi sampai susternya terjatuh dan tersungkur, bahkan sampai ada yang pingsan juga. Namun berita ini nggak dibahas lagi oleh Dr. Richard Gallagher ini karena menurutnya ini privasi dan dia nggak mau berkomentar tentang ini lagi. Jadi kasus ini ditutup dan nggak ada kelanjutan lagi tentang kasus ini. Yang kelima ada Rolando, bukan Ronaldo.
bukan botak. Bocah inilah yang menjadi latar belakang film The Exorcist. Kalau kalian tahu film The Exorcist adalah film yang dipublikasikan pada tahun 1970. Rolando ini adalah seorang gadis kecil yang berusia 14 tahun yang dirasuki sebuah setan. Bisa dibilang setan, bisa dibilang iblis. Karena menurut di film itu adalah iblis, tapi menurut di sini adalah setan. Dan kerasukan setan ini telah membuat hidupnya berantakan. Dia nggak bisa sekolah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa tidur sambil diikat tangan dan kakinya karena dia sering meronta-ronta. Telah dilakukan 30 kali pengusiran setan. Dan hanya yang terakhir yang berhasil. Dan kabarnya pada saat pengusiran setan, para pastor dan para psikiater yang berada di sekelilingnya mencium bau seperti bau binatang, tapi bau binatang yang sudah mati. Jadi baunya agak busuk-busuk gimana itu. Itu tercium dari bau badannya si Rolando ini. Dan menurut sumber yang gue baca, kalau kalian nonton film ini sendirian, gue udah pernah nonton sama temen gue kameramennya ini, dan gue merasa gimana ya, filmnya nggak ngagetin, tapi ngeri. Nggak tahu gue kenapa, tapi ngeri. Menurut sumber yang gue baca, pada syuting film kali ini banyak suara-suara aneh kalau kalian mendengarnya lewat headset. Banyak suara-suara yang bukan berasal dari film itu sendiri, melainkan suara-suara yang datang dari makhluk halus lain. Yang gue tunggu-tunggu nih, Anna Michelle. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi dalam sumber yang gue baca, kenapa banyak banget nama Anna yang kesurupan. Ini aneh banget. Nama panjangnya adalah Anna Anneliese Michelle. Kasus ini menjadi kasus paling kontroversial dan paling mengerikan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Gadis berusia 16 tahun ini, pertama-tama dia mengalami gejala epilepsi. Kalian tahu epilepsi yang tahu-tahu kejang-kejang sendiri itu ya, kayak gitu. Dia mengalami kejadian seperti itu pada awal-awal mula dia dirasuki roh halus. Dan beberapa tanda lainnya dia seperti seperti dia kena penyakit mental. Jadi dia bertingkah seperti layaknya orang gila. Dia seperti bicara sendiri, dia bicara pada dirinya sendiri. Tapi anehnya dia kadang berbicara dengan suara yang berbeda. Jadi bukan suara sedih kayak soalnya ini suara gue ya. Jadi gue berubah jadi suara gini. Ya kan siapa atau gimana kayak gitulah. Pokoknya suaranya berubah dan dia bisa berbahasa kalau nggak salah 5 bahasa yang berbeda. Dan lebih anehnya lagi, pada tahun 1970 Anneliese Michelle ini dia tambah sakit, bukannya tambah sembuh tapi tambah sakit setelah dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Michelle mulai menolak semua hal yang berkaitan tentang gereja, tentang kitab-kitab, tentang agamanya sendiri, bahkan dia meminum air seninya sendiri. Ya, dia kencing diminum sendiri. Dan akhirnya keluarganya pun sadar bahwa ini bukan penyakit mental. Ini adalah dirasuki roh halus. Setelah mengalami 7 kali eksorsis, Anneliese Michelle dinyatakan meninggal karena mati kehausan, dehidrasi, dan mati kelaparan karena dia menolak makan apapun yang diberikan oleh orang tuanya. Dia cuma mau minum air seninya saja. Itu kegiatannya aneh, men. Dan kisah ini sudah diangkat di dalam film pada tahun berapa gue kurang tahu, tapi diangkat di film judulnya The Exorcist of Emily Rose. Coba kalian cari di Google atau download di Bota Movie, itu saran gue, Bota Movie, klik aja, itu bagus. Ya, tadi adalah 6 kisah kesurupan yang menurut gue paling mengerikan sepanjang sejarah manusia. Menurut kalian mungkin ada yang nggak mengerikan sama sekali, tapi kalau kalian nonton filmnya, contohnya aja yang Rolando, kalian nonton sendiri malam-malam, lampu matiin, kalian pakai headset. Kalau nggak ngeri, lu boleh klik jempol ke bawah. Kalau bagus, lu klik jempol ke atas. Wajib ya. Ya, klik subscribe dan terus tonton video gue karena gue bakal update terus. Sorry, gue udah lama gak update karena gue sibuk, gue kerja, jadi gue gak bisa update, gue pulang malam terus. Sorry buat kalian semua. Dan dukung terus YouTube Indonesia. Bye bye.